Oke Google, turn the lights on. Halo guys, balik lagi bareng sama gue Abdan Al-Khairat. Ini gara-gara pandemi di rumah terus, akhirnya gue punya hobi baru. Kalau misalnya orang-orang kan hobinya sepeda, main layangan. Kalau gue justru hobinya adalah ngoleksi bohlam RGB. So far sih ada dua nih yang gue kulik banget dan sebenarnya menarik kalau misalnya kita bandingin satu persatu. Yang pertama ada bohlam RGB dari Philips yang bernama Philips Smart Wi-Fi LED. Mungkin kebanyakan orang lebih familiar sama Philips Hue yang starter pack-nya itu bisa sampai 2 jutaan kalau kita ngomongin soal bohlam RGB dari Philips. Tapi untuk bohlam Philips Wi-Fi LED ini, menurut gue harganya cukup terjangkau, men. Harga resminya di toko online Rp234.000, kalau nggak diskon tapi ya. Memiliki daya listrik terukur 9 watt dengan tingkat kecerahan 806 lumens. Dari keterangan yang ada di boxnya, bohlam pintar ini mampu menampilkan 16 juta warna yang berbeda. Philips juga menyebutkan bahwa masa pakai bohlamnya ini dapat digunakan hingga 15.000 jam, yang mana dengan penggunaan rata-rata 2,7 jam per hari, bohlam ini mampu beroperasi hingga 10 tahun dan mendapatkan garansi resmi Philips Indonesia selama 3 tahun. Kemudian yang kedua, kita juga punya bohlam keluaran Xiaomi yaitu Yeelight RGB LED Smart Bulb 1S. Emang bukan rahasia lagi ya, kalau misalnya Xiaomi tuh udah mulai merambah ke teknologi lain selain HP gitu, termasuk bohlam nih. Harga resminya di toko online lebih murah goceng dari bohlam sebelumnya, yaitu Rp229.000. Walaupun sedikit lebih murah, tapi Yeelight mengklaim kalau bohlam ini juga mampu menampilkan 16 juta warna yang berbeda. Daya listrik yang dimilikinya pun lebih hemat, yaitu 8,5 watt dengan tingkat kecerahan 800 lumens, yang secara angka juga lebih rendah 6 poin dari Philips Smart Wi-Fi LED. Yang cukup menarik justru untuk masa pemakaian bohlamnya, yang disebut mampu bertahan hingga 22,8 tahun untuk masa pemakaian rata-rata 3 jam per hari, walaupun garansinya sendiri masih dari distributor ya selama 1 tahun. Kalau kita bandingin sebelah-sebelahan, kurang lebih tampilannya kayak gini guys. Bohlam Philips tampak berbentuk bulat seperti kebanyakan bohlam pada umumnya, sedangkan Yeelight memiliki bentuk yang lebih berkarakter dengan bagian atas yang cenderung terlihat flat dan bagian bawahnya itu memiliki motif yang unik gitu. Secara ukuran, Yeelight kelihatan agak lebih gede kalau dibandingin sama yang Philips, bobotnya pun juga berasa lebih berat yang Yeelight nih. Untuk build quality, Yeelight emang lebih padat dan kokoh nih dibandingin sama bohlam Philips. Biar lo bisa ngerasain langsung, coba deh kita ketok-ketok nih bohlamnya ya. Nih kita coba ketok deh, ini yang Philips yang pertama kita ketok ya. Tuh. Kopong banget gak sih berasanya? Sedangkan yang Xiaomi Yeelight, kan? Beda kan berasanya? Bener-bener padat gitu. Terus kalau misalnya gue rasain di bagian diffusernya di atas nih, dia tuh kayak materialnya beda cuy. Yang Philips tuh agak lebih rentan sebenarnya kayak bohlam-bohlam pada umumnya. Sedangkan yang Yeelight, dia tuh, gue sih ngerasanya kayak plastik gitu loh. Menarik sih. Mungkin lebih awet. Kalau dijatuhin mungkin juga bakal lebih kuat ya. Tapi kita nggak mau nyobain, sayang boy. Untuk konektivitas dan kontrolnya, masing-masing bohlam udah menyediakan app khusus yang bisa lo download langsung di App Store maupun Play Store, yaitu aplikasi Wiz untuk bohlam Philips dan aplikasi Yeelight buat bohlam Xiaomi Yeelight. Walaupun sampai saat video ini kita buat, entah kenapa aplikasi Yeelight tuh nggak mau login kalau kita pakai device iOS, kayak stuck loading lama gitu. Agak disayangkan sih sebenarnya. Cuman gue berharap mudah-mudahan kedepannya Xiaomi bisa ngebenerin deh aplikasinya untuk Yeelight ini karena sayang cuy. Cara koneksinya pun cukup sederhana. Lo tinggal ikutin langkah-langkah yang disebutkan di masing-masing aplikasi. Walaupun di bagian koneksi ini, gue bisa bilang kalau bohlam Philips itu lebih unggul cuy. Karena Do itu memiliki fitur Smart Pairing yang mampu mendeteksi bohlam yang terpasang secara otomatis, sedangkan Yeelight sendiri harus di-pairing secara manual untuk menghubungkannya. Tampilan dan berbagai macam fitur yang dimiliki oleh masing-masing aplikasi bohlam pun juga beragam. Di aplikasi Yeelight, lo bisa memilih 12 mode yang berbeda secara langsung, mulai dari mode sunset yang bikin suasana ruangan lo jadi berasa kayak lagi senja gitu, mode reading buat memaksimalkan pencahayaan saat lo lagi belajar atau baca buku, sampai mode movie yang bikin lo jadi makin nyaman saat nonton film. Lo pun juga bisa mengatur seberapa terang lampu yang ingin digunakan, hingga memilih langsung warna lampu yang sesuai sama mood lo. Buat yang sering ke Bobo Box, pasti ngerti deh. Di aplikasi Wiz untuk Philips, lo bisa pilih mode cozy yang bikin ruangan jadi makin nyaman untuk santai-santai, mode ocean yang bisa bikin ruangan serasa lagi di dalam laut, dan bahkan ada juga mode plant growth yang katanya sih bisa digunakan untuk ngerawat tanaman gitu. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal fitur, Philips itu kelihatan lebih unggul ya dibandingin sama Yeelight, tapi justru ada satu fitur yang nggak dimiliki sama Philips, tapi justru dimiliki sama Xiaomi Yeelight cuy, yaitu Music Mode. Dengan adanya fitur ini, lo bisa bikin bohlam Yeelight jadi ngikutin beat lagu yang lagi lo play bro and sis. Jadi bakal maksimal banget kalau lo mau bikin party.
Wait. Keren sih sebenarnya bisa ngikutin beat musik itu, cuman gue ngerasa kayak klip-klipnya asal klip-klip gitu ya, nggak kayak 100% ngikutin dentuman lagunya arahnya kemana segala macem. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga udah usaha bikin fitur beginian ya. Tetap deh kalau misalnya lo pengen pakai buat party juga lumayan sih harusnya. Ya nggak? Tapi biar makin lengkap, kira-kira bohlam mana yang paling worth it buat lo beli, kita akan bandingin tingkat kecerahan dan akurasi warnanya ya guys. Oh iya, gue hampir lupa ngasih tahu ini guys, kalau masing-masing bohlam juga udah bisa menggunakan voice command ya. Dan ini dua-duanya juga udah gue sambungin ke Google Assistant yang ada di HP gue nih. Jadi kita tinggal ngomong aja buat gonta-ganti warnanya. Oke, ini biar jelas, di sebelah kanan gue nih, yang warna putih yang tinggi, ini Philips ya. Ini Philips, sedangkan yang di sebelah sini, yang di atas meja, ini Xiaomi Light. Oke? Ini kita bandingin kecerahannya gimana. Turn the lights white. Oke, jadi warna putih. Dan so far sih gue ngerasa ini lebih putih sih, kalau menurut gue ya. Mungkin lo bisa deketin sini, Kim. Ini lebih putih dan karena warnanya putih juga kali ya, jadi kayak terangnya juga mirip-mirip gitu loh antara yang Yeelight sama yang Philips. Oke, coba kita ganti warna. Turn the lights into yellow. Wis. Nah, ini baru kelihatan nih. Kalau misalnya kita bikin jadi warna kuning, gue ngerasa si Philips ini agak-agak redup ya nggak sih Kim? Kalau dibandingin sama si Yeelight, ini Yeelight emang cahayanya jauh lebih maksimal sih. Coba deh, gue mau make sure ini lo bisa lihat kalau misalnya Philips ini lebih redup cahayanya, sedangkan yang Yeelight justru lebih cerah banget nih guys. Atau mungkin belum maksimal ya dua-duanya ya. Coba deh, ini gue maksimalin lagi. Make the light into maximum. Ini udah maksimal 100, bisa lo lihat. Dan tingkat kecerahannya emang lebih cerah si Xiaomi Yeelight ya. Tapi gue punya alasan juga sih kenapa si Philips cuman segini kecerahannya. Soalnya dia juga di boxnya punya fitur yang namanya eye comfort. Jadi kayak kalau misalnya lo lihat secara langsung nggak bikin sakit mata gitu. Sedangkan yang Yeelight, aduh cerah banget. Oke, ini baru warna kuning sama warna putih. Lo mau warna apa Kim? Hijau bang. Hijau ya, coba ya. Turn the lights green. Oke, beda ya. Kalau si Yeelight-nya agak-agak hijau-hijau yellowish gitu, agak-agak ada berasa kuningnya kalau misalnya gue lihat nih. Sedangkan si Philips bisa lo lihat ini hijaunya bener-bener kayak melon banget nih, kayak apel walaupun juga hijaunya hijau muda ya. Oke, lanjut. Warna apa lagi nih? Request dong. Ungu kali ya, ungu ya. Bikin lampu jadi warna ungu. Ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Wih, ngerti loh. Wih, keren loh. Gue norak jadinya. Oke, ini pun juga agak berbeda ya. Kalau dari sepenglihatan gua jelas yang Yeelight jauh lebih cerah di sini. Yang Philips bener-bener soft banget, bener-bener homey banget. Kalau misal lo pengen santai-santai, mungkin lebih cocok si Philips ini nih buat ruangan lo. Sedangkan kalau misal lo pengen yang lebih kenceng, lebih maksimal, Yeelight sih. Kalau menurut gua itu ya. Terakhir mau warna apa? Hitam bisa nggak ya? Coba ya. Kali aja bisa gitu. Turn the lights into black. Wah, mati. Bener sih. Mati jadi hitam. Ya gitulah kurang lebih ya perbandingannya. Tapi mungkin pengaruh dari tempat lampunya kali ya. Kenapa si Xiaomi bisa lebih cerah sama si Philips lebih redup ya nggak sih Kim? Coba ya bang, kalau itu tuker. Kita tuker ya? Tuker ya? Oke. Panas lagi. Ini sekarang yang Philips gue masukin di atas meja. Ah, nyala dia. Sedangkan yang Xiaomi Yeelight gue masukin di sini. Turn the lights on. Turn the lights blue. Oke, ini udah warna biru 100% dan kita bisa lihat perbandingannya nih. Di mata gue sih yang Yeelight tetap lebih cerah ya. Sedangkan yang Philips tuh emang lebih agak-agak redup gitu. Tapi ya benefitnya adalah kalau misalnya ngelihat bohlamnya tuh tetap bisa kelihatan bulat gitu ya. Sedangkan yang Yeelight tuh silau banget gitu. Coba deh satu warna lagi, warna merah kali ya. Merah ya, coba ya. Turn the lights into orange. Tuh kan? Ini berasa jeruk sunkist banget sih orange-nya kalau misalnya Yeelight, sedangkan yang Philips tuh orange tapi agak-agak memudar gitu kalau misalnya di komen menggunakan suara di warna orange-nya. Dan tetap sih yang Yeelight lebih cerah dibandingin sama yang Philips. Padahal kalau misalnya dari spesifikasinya yang Yeelight itu 8,5 watt loh, sedangkan Philips tuh 9 watt cuy. Gue pikir bakal lebih cerah gitu yang Philips kan, tapi ternyata yang Yeelight yang lebih cerah. Jadi kalau gitu kurang lebih seperti inilah perbandingan untuk kecerahan sama akurasi warnanya ya. Dari berbagai macam tes yang udah kita lakuin, kira-kira menurut lo lebih worth it yang mana guys? Apakah bohlam smart wifi LED dari Philips atau smart bohlam LED dari Xiaomi Yeelight? Atau mungkin ada dari lo yang punya
produknya juga mungkin yang bisa kasih pengalaman-pengalaman seru menggunakan salah satu dari bola mini atau mungkin keduanya? Coba dong kasih tauin di kolom komentar ya. Yang jelas ke depannya masih banyak berbagai macam video yang bakal kita upload setiap hari, so make sure buat like, comment, share, dan subscribe channel Facebook Otomotif dan juga Facebook Beauty. Abdan signing out, thanks for watching, be a smart buyer. Bye-bye.